Mbak Putri benar? Nah, Oke. Gimana kabarnya Mbak? baik Mbak, alhamdulillah. Sehat? Sehat. Enggak kena flu atau batuk lagi Enggak, musim? Mbak. Enggak. Oke, Mbak dari mana nih? Saya asal dari Jambi Mbak. Dari Jambi. Tepatnya di mana nih? Saya tepatnya di Muara Tebu. Muara Tebu. Oke. Ini ke Jogja baru pertama kali atau memang sebelumnya udah pernah nih? Saya kebetulan kuliahnya di Jogja Pak. Kuliahnya di Jogja. Iya. Oke. Kalau boleh tahu universitas apa? Saya di Universitas Mercubuana. Mercubuana, Yogyakarta. Tadi kesini Mbak naik apa? Naik motor Pak. Panas Mbak? Lumayan Pak. Lumayan. Lagi panas-panasnya di Jogja. Iya. Jadi harap maklum Mbak. Iya. Mungkin di Jambi lebih panas atau memang dingin di sana? Di sana panas Mbak. Lebih panas? Iya. Berarti sudah terbiasa ya. Iya. Oke. Hari ini kita akan memulai proses interview sebagai salah satu proses rekrutmen dari Mbak Putri dengan tujuan mengenal lebih dalam bagaimana nih Mbak Putri itu pengalaman sebelumnya. Oke. Mungkin Mbak Putri boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Putri Ramadhani, bisa dipanggil Putri. Usia saya 24 tahun. Saya adalah lulusan Universitas Mercubuana Yogyakarta, tepatnya tahun lalu. Oke. Saya lihat dari beberapa pengalaman Mbak ada salah satu yang menarik nih bagi saya, yaitu masuki organisasi mahasiswa Jambi di Jogja. Boleh jelaskan organisasinya seperti apa dan Mbak Putri menjabat seperti apa di sana? Ya, saya menjabat sebagai ketua. Jadi saya bergabung dalam organisasi perkumpulan mahasiswa Jambi yang berada di Jogja. Saya di sana menjadi sebagai ketua periode tahun 2020. Kalau boleh tahu, itu semua mahasiswa yang tergabung memang dari seluruh universitas atau memang hanya di Mercubuana saja? Itu semua dari universitas, Mbak. Oh, jadi cukup banyak ya. Iya. Untuk sekarang, untuk saat itu pada periode Mbak Putri, anggotanya kira-kira berapa ya? Pada saat itu sekitaran 300 lebih ya, kalau nggak salah. Oh, cukup banyak juga ya Iya. dari Jambi yang berkuliah di Jogja. Memang Jogja ini tempatnya para pelajar. Ya. Oke. Boleh dijelaskan tugas ketua itu apa sih? Baik, tentunya saya memimpin organisasi dengan sebaik mungkin. Selain itu, saya juga bertanggung jawab penuh atas sebuah perencanaan, pengorganisasian, peraturan revisi, koordinasi pelaksanaan program, serta evaluasi seperti itu. Oke. Kalau boleh tahu sebagai ketua nih, Mbak Putri itu penganut tipe seperti apa sih? Mbak Putri itu sebagai ketua tuh tipe yang gimana sih keanggotaannya gitu? Boleh jelaskan? Jadi saya sebagai ketua menganut tipe demokrasi di mana saya terbuka atas kritikan serta saran yang masuk dari siapapun. Jadi saya memberikan kesempatan siapapun untuk tetap bisa berinovasi dengan saran-sarannya. Gitu. Oke. Saya lihat juga, saya dengar juga tadi Mbak Putri memaparkan bahwa ada beberapa program. Boleh disebutkan salah satu program dari kerja Mbak itu? Programnya ya perkumpulan gitu, Pak. Seperti rapat atau Iya. bagaimana? Ya seperti rapat-rapat pada umumnya gitu. Itu dilaksanakan 1 bulan sekali saja. Oke, jadi rapat bulanan ya. Iya. Selama rapat bulanan itu Mbak Putri apakah menemukan beberapa konflik di dalamnya? Boleh jelaskan? Konflik atau kesulitan yang saya hadapi mengatur waktu saja lebih sulit gitu. Mengatur waktu seperti apa kalau boleh tahu? Ya mengatur waktu untuk pertemuan untuk kedepannya, terus mengatur waktu kuliah atau tugas-tugas seperti itu. Oke.
kan biasanya ada beberapa tipe anggota di dalam sebuah organisasi. Nah, yang Mbak temukan itu seperti apa saja sih? Anggotanya seperti apa saja? Ya beragam ya Mbak ya. Kadang ada yang menye-menye, ada yang baik di depan saja begitu. Kalau di belakang saya kadang bekerja dengan baik atau tidak, itu juga akan saya temukan. Oke. Anggota seperti apa sih yang Mbak tidak suka gitu dalam sebuah organisasi yang Mbak pimpin saat itu? Jadi mengatakan bahwa Mbak tidak suka dengan kriteria anggota yang tidak bertanggung jawab atas tugasnya. Boleh diceritakan nggak sih situasi seperti apa saat itu? Tugas apa sih yang Mbak kasih ke anggota Mbak sehingga dia tidak bertanggung jawab? Iya, saya ngasih pekerjaan seperti mereka untuk memastikan acara itu berjalan dengan lancar atau tidak seperti itu. Oke, jadi Mbak cukup risih ya dengan anggota seperti itu. Iya. Nah, kalau boleh tahu apa sih yang Mbak lakukan saat Mbak menemukan anggota seperti itu? Iya, saya cukup menegurnya, menegur anggota saya dengan kamu, saya sudah ngasih tugas dan kamu bertanggung jawab atas tugas yang telah saya berikan. Oke, selain menegur, apakah ada sanksi lain untuk anggota? Mungkin anggota tersebut, mungkin anggota yang memang tidak bertanggung jawab, ada sanksi tertentunya nggak sih? Jadi ini belum ada Mbak, cuma ditegur saya. Oh, jadi Mbak tidak pernah memberikan sanksi seperti itu ya? Jadi hanya memberi teguran saja. Baik. Selanjutnya, sebagai ketua tentunya selain memiliki percobaan masalah konflik dari anggotanya, mungkin Mbak juga memiliki masalah dengan pribadi Mbak sendiri. Apa sih yang membuat Mbak itu tetap bisa bertahan menjadi sebagai seorang ketua gitu? Iya, saya sebagai itu saya harus bertanggung jawab atas tugas yang telah diberikan atasan kepada saya untuk menjalankan komunitas ini gitu. Oke, ketua Mbak Putri memiliki beberapa target yang harus Mbak capai, Mbak tuju. Kalau tahu Mbak punya target nggak sih sebagai ketua ini? Boleh dijelaskan? Target saya tidak terlalu rumit, seperti menginspirasi anggota tim dan mengarahkan mereka menuju pencapaian tujuan yang telah ditargetkan. Memimpin harus mampu memberikan arah dan motivasi yang diperlukan, serta memimpin anggota yang baik melaksanakan program-program yang ada dan tentunya sih mengarah atau mengadakan evaluasi antara anggota tim, dan bagi saya itu sangat penting. Oke, cukup baik ya target-target Mbak yang dicapai nantinya. Oke, terakhir nih saya menanya, sebagai pemimpin tentunya Mbak pasti mendapatkan sebuah manfaat tersendiri bagi hidup Mbak, pengalaman-pengalaman saat itu dan saat ini pasti memiliki hikmah dan hasilnya untuk menjadi Mbak yang sekarang. Nah, boleh tahu gak sih hikmah yang Mbak dapatkan itu seperti apa setelah memiliki pengalaman menjadi ketua? Baik, tentunya kepemimpinan bukan hanya tentang memiliki jabatan, tetapi tentang kemampuan untuk memotivasi atau mengarah dan mempengaruhi orang lain. Dalam dunia yang terus berkembang ini, pemimpin yang efektif adalah aset berharga bagi setiap organisasi. Untuk memahami lebih dalam tentang kepemimpinan, begitu Pak. Oke, buat diri Mbak bagaimana nih sebagai pemimpin? Sudah menjadi pemimpin, bagi diri Mbak tuh ada gak sih perubahan dalam diri Mbak gitu? Perubahan yang saya dapatkan ya saya bisa lebih apa Mbak? Mungkin lebih dapat apa? Mengorganisir apa? Coba boleh disebutkan apa sih yang Mbak rasain setelah menjadi ketua gitu? Manfaatnya? Saya lebih berguna bagi orang lain. Oke, mungkin cukup sekian ya interview pada kali ini. Semoga
Diterima Mbak, semoga Amin. Mbak berkah selalu dalam hidupnya dan Amin. terus belajar ya. Terima kasih. Terima kasih Mbak. Banyak kali ini HRD-nya ngasih pertanyaan.